Sebelum perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda sudah sempat melakukan perjanjian lain, yaitu perjanjian Linggarjati. Namun, saat itu Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melaksanakan agresi militer satu dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Maka, tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda berhenti bersengketa. Dengan itu, dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan 1. Australia yang dipilih oleh Indonesia, 2. Belgia dipilih Belanda, 3. Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belanda. Kami turut prihatin dengan keadaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta kedua belah pihak untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berunding, tapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya, mereka telah mengajak berunding di Linggarjati. Namun, kenapa Belanda mengadakan agresi militer pertama? Ya, kami mengerti. Bukankah lebih baik jika diadakan perundingan lagi supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak? Saya, sebagai perwakilan Belanda, menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Kami juga berpikir demikian. Jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus, kalau begitu kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara tetangga dalam perundingan kali ini. Dewan Keamanan PBB memprakarsai perundingan antara Indonesia dengan Belanda, maka dibentuklah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara merupakan penengah dari perundingan yang dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda. Kami dari Dewan Keamanan PBB akan segera memulai perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia, negara manakah yang akan kamu pilih untuk mewakilimu dalam KTN? Kami memilih Australia sebagai mewakili negara kami dalam KTN. Bagaimana dengan Belanda? Kami memilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan pihak Indonesia telah memilih Australia dan Belanda memilih Belgia. Kami akan meminta mereka mengirimkan delegasi dalam perjanjian ini. Dewan Keamanan PBB memanggil delegasi dari negara yang ditunjuk oleh Indonesia dan Belanda. Selamat pagi saudara-saudara. Terima kasih telah bersedia datang dalam pertemuan ini. Baik, perkenalkan, saya Richard Sikirby, wakil dari negara Australia. Saya Paul Panjilan, wakil dari Belgia. Kami mengundang Anda sekalian dalam acara perundingan pihak Indonesia dengan Belanda. Saya rasa perlu ada penengah antara Australia dengan Belgia dalam perundingan ini. Saya kira juga demikian. Perlu ada penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia atau kerajaan Belanda supaya perundingan ini berjalan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, tentunya perlu ada pihak netral yang kita pilih bersama untuk menangani perundingan ini. Lalu, negara manakah yang akan saudara-saudara sekalian pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika, ya saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat sebagai penengah. Mari kita undang delegasi Amerika untuk ikut dalam pertemuan ini. Dewan Keamanan PBB kemudian menghadirkan pihak Amerika. Datanglah delegasi Amerika dalam pertemuan itu. Saya Frank Porter Graham dari Amerika. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertempuran ini di atas geladak kapal kami Renville. Apakah kalian berkenan?
Setuju. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Renville. Maka, perundingan ini disebut dengan perundingan Renville. Langsung kita mulai saja perundingan ini. Silahkan keamanan PBB delegasi untuk menyampaikan pendapatnya. Kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakan agresi militer Belanda I yang menduduki sebagian wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan Belanda saja, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Bagaimana Mr. Abdul Qadir? Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan kami sejak 17 Agustus 1945. Sudah, bukankah kita bersama di sini untuk menghentikan pertempuran antara pihak Belanda dan Indonesia? Benar, sebaiknya kita ambil jalan tengahnya saja. Bagaimana Mr. Amir? Apa usulan Anda? Kami minta Belanda untuk pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia telah merdeka. Tidak, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat, beserta Sumatera. Mr. Amir, sementara Belanda telah mau mengakui sebagian wilayah Republik Indonesia, bukankah itu lebih baik daripada terjadi pertumpah darah terus-menerus? Benar, sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah yang dikuasai Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sepertinya usulan Mr. Paul tersebut dapat diterima. Sepertinya perundingan ini sudah mendapat jawaban. Kiranya hasil dari perundingan ini adalah: pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Selanjutnya, Belanda kembali mengingkari perjanjian dengan melancarkan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Setelah agresi militer 2, diadakan lagi beberapa rundingan, yaitu perundingan Roem-Royen dan konferensi meja bundar.